Manchester United lolos secara dramatis ke babak kelima Piala FA 2024-2025. Setan Merah menang 2-1 atas Leicester City lewat gol Harry Maguire di masa injury time pada pertandingan yang digelar di Old Trafford Sabtu 8 Februari 2025 dini hari. Manchester United menurunkan skuad terbaiknya termasuk Patrick Dorgu yang memainkan laga debutnya. Ruben Amorim juga memasang Rasmus Højlund di lini serang yang ditopang oleh Amad Diallo dan Kobbie Mainoo. Hasilnya, Setan Merah yang bermain di hadapan fans sendiri mampu tampil dominan dengan menciptakan 13 percobaan dengan 4 diantaranya mengarah ke gawang. United diunggulkan dalam pertandingan kali ini. Hal itu karena Leicester City sedang mengalami kesulitan di Premier League musim ini. Namun, jalannya pertandingan tidak mencerminkan perbedaan kualitas yang diharapkan. Leicester City yang lebih banyak bertahan sesekali merepotkan pertahanan MU lewat serangan balik, terutama dari Bobby De Cordova-Reid, Jordan Ayew dan Bilal Elkhanous. Bukannya mencetak gol, Manchester United justru kebobolan lebih dulu jelang babak pertama berakhir. De Cordova-Reid sukses membobol gawang Andre Onana di menit ke-42. Diawali serangan balik cepat, Elkhanous dengan cerdik melewati penjagaan Leny Yoro di sisi kanan lapangan. Elkhanous kemudian menusuk hingga kotak penalti dan melepaskan umpan tarik yang disambut oleh sepakan Wilfried Ndidi. Bola ditepis Onana, tetapi rebound dengan cepat disambar De Cordova-Reid menjadi gol. Skor 1-0 untuk Leicester City bertahan hingga jeda. Pertandingan ini semakin spesial karena mempertemukan dua pelatih muda yaitu Ruben Amorim dan mantan pelatih Setan Merah Ruud van Nistelrooy yang tentu saja ingin membuktikan kehebatannya sebagai juru taktik. Memasuki babak kedua, Ruben Amorim membuat pergantian dengan memasukkan Alejandro Garnacho untuk menggantikan Patrick Dorgu. Dorgu merupakan pemain yang didatangkan Manchester United di musim dingin ini. Ia direkrut dari Lecce dengan bayaran sekitar 35 juta euro. Di laga kali ini, Amorim tidak hanya membuat kejutan dengan menjadikan Dorgu sebagai starter, ia juga mengubah posisi dari sang bek. Di Lecce, Dorgu lebih banyak dimainkan sebagai bek kiri. Namun di laga debutnya kali ini, sang bek justru ditempatkan di sisi kanan, sementara posisi wingback kiri diisi oleh Diogo Dalot. Jadi, ini merupakan debut yang cukup aneh untuk sang bek. Meski memainkan laga perdananya di MU dan juga bermain di posisi yang bukan posisi naturalnya, Dorgu tampil impresif. Satu hal yang terlihat jelas dari sang bek adalah ia punya kecepatan. Ia benar-benar jadi ancaman nyata ketika maju membantu serangan Manchester United. Namun, puan bertahan sang bek juga tak kalah apik. Dorgu tercatat membuat 7 defensive action sepanjang babak pertama. Sementara itu, setelah masuknya Garnacho, membuat serangan Setan Merah terlihat lebih hidup. Beberapa kali, Garnacho mampu merepotkan pertahanan Leicester lewat kecepatan di sisi kiri penyerangan. Garnacho yang mengawali gol penyemak kedudukan Setan Merah pada menit ke-68 yang dicetak oleh Joshua Zirkzee. 3 menit setelah masuk ke lapangan, Garnacho mengirimkan umpan tarik yang disambut oleh tendangan Højlund, namun bisa diblok oleh bek Leicester. Bola pantul pun mampu disontek Zirkzee ke gawang Mats Hermansen. Gol itu membuat Manchester United lebih percaya diri mencari gol kemenangan dan terus menekan Leicester City. Tapi, buruknya penyelesaian akhir membuat gol itu sulit tercipta. Gol kedua yang ditunggu-tunggu Manchester United akhirnya datang juga pada menit terakhir injury time. Ex pemain Leicester City yaitu Harry Maguire sukses menjebol mantan timnya lewat sundulan kepala. Berawal dari tendangan bebas Bruno Fernandes, Maguire yang muncul di tiang jauh tanpa kawalan dengan mudah menyundul bola tanpa bisa dihalau oleh Hermansen. Gol Maguire di masa injury time secara khusus menjadi sorotan di laga kali ini, sebab tangkapan kamera mengungkap bahwa ia mencetak gol dari posisi offside saat menyambut tendangan bebas Bruno Fernandes. Hanya saja, ketiadaan video asisten referee di babak keempat Piala FA membuat gol itu tidak bisa ditinjau ulang. FA musim ini hanya menerapkan VAR mulai babak kelima, terlepas dari klub yang bermain. Ini berbeda dengan musim-musim sebelumnya, dengan VAR sudah dioperasikan sendiri di babak ketiga dan keempat jika tuan rumahnya adalah klub-klub Premier League. Untuk penyetaraan kondisi, maka FA melakukan pendekatan berbeda musim ini. Mantan kapten Manchester United Roy Keane menilai pasukan Ruben Amorim menang beruntung. Hakim garis lalai dalam pengamatannya. Hakim garis harusnya melihatnya. United lolos dari hukuman malam ini, ujar Roy Keane di ITV.
Meski berhasil menang comeback, Roy Keane juga memberikan kritik tajam terhadap permainan Manchester United. Mantan kapten setan merah itu tidak puas dengan performa tim asuhan Ruben Amorim, terutama di babak pertama. Kritik Keane terhadap Manchester United muncul saat mereka tertinggal 0-1 di babak pertama. Ia menilai permainan tim ini sangat buruk dan tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Menurutnya, statistik pertandingan menunjukkan kurangnya daya serang United, mengingat mereka hanya mencatatkan sedikit tembakan tepat sasaran dalam pertandingan sebelumnya melawan Crystal Palace. Roy Keane juga menilai bahwa permainan United saat ini sangat membosankan. Ia merasa tim ini membutuhkan seseorang yang bisa mengingatkan para pemain akan pentingnya pertandingan. Menurutnya, Leicester tidak tampil luar biasa, tetapi tim tamu terlihat lebih tajam dalam menyerang dan layak unggul di babak pertama. Roy Keane juga menyoroti kurangnya energi di dalam stadion, yang menurutnya mencerminkan permainan yang ditampilkan oleh skuad United. Di luar performa tim, Manchester United tidak banyak melakukan pergerakan di bursa transfer Januari. Patrick Dorgu menjadi satu-satunya pemain baru yang didatangkan untuk memperkuat skuad Amorim. Pemain asal Denmark tersebut mendapatkan kesempatan tampil sebagai starter dalam pertandingan kali ini. Tetapi, ia hanya bermain selama 45 menit sebelum ditarik keluar saat jeda. Ian Wright yang bertugas sebagai analis pertandingan juga memberikan pandangannya mengenai penampilan United. Ia menilai bahwa Leicester terlihat lebih berbahaya di babak pertama meskipun mendapatkan tekanan dari tim tuan rumah. Ia juga mengomentari posisi Bruno Fernandes yang terlalu dalam serta kurangnya pergerakan dari Rasmus Højlund di lini depan. Selain itu, ia menyoroti Dorgu yang masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan permainan tim. Setelah kemenangan ini, United akan menantikan lawan mereka di putaran kelima Piala FA. Pengundian babak berikutnya dijadwalkan berlangsung pada Senin malam waktu setempat dalam acara The One Show. Meskipun meraih kemenangan dramatis, Manchester United masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk meningkatkan kualitas permainan mereka. Ruben Amorim harus segera menemukan formula yang tepat agar timnya bisa tampil lebih solid dan konsisten, terutama dalam menghadapi lawan yang lebih kuat di putaran berikutnya. Sementara itu, Leicester City harus menerima kenyataan pahit bahwa perjuangan mereka harus terhenti akibat keputusan yang kontroversial. Namun, penampilan mereka di Old Trafford membuktikan bahwa Leicester masih memiliki daya juang tinggi meskipun mereka tengah kesulitan di Liga Premier Inggris. Kini, para penggemar Manchester United hanya bisa berharap tim kesayangan mereka mampu melanjutkan tren kemenangan ini dan melangkah lebih jauh di kompetisi Piala FA musim ini.